Shalom sahabat kabar baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita akan melanjutkan video ini, jangan lupa sahabat, subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Shalom sahabat kabar baik di mana saja sahabat berada, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Roni Titahena dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Kiranya hari ini menjadi berkat bagi sahabat semua di mana saja sahabat berada. Tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan dan sukacita Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena sahabat adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya dasari tentunya dari beberapa ayat-ayat Alkitab. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini kondisi perekonomian dunia Indonesia, bahkan sahabat dan saya sedang mengalami sebuah kemerosotan, sebuah masalah akibat dari pandemi. Sehingga menyebabkan banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi kecewa, hilang harapan, dan bahkan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Oleh karena situasi seperti ini, banyak yang di PHK, banyak juga yang dirumahkan, bahkan mungkin di part time, dan berbagai usaha mengalami masalah, omset mulai menurun, dan berbagai hal. Termasuk diantaranya ada di antara sahabat yang juga mungkin mengalami masalah dengan sakit penyakit, atau mungkin saat ini terkena corona secara langsung, sehingga sedang berada di rumah dalam kondisi harus mengalami karantina mandiri atau dirawat di rumah sakit. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan-persoalan ini membuat banyak orang hilang harapan dan putus harapan. Itulah sebabnya tema kita hari ini kita akan berbicara tentang pengharapan. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan saja merupakan sebuah hasil dari pengharapan. Sahabat, kalau kita belajar ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu artinya menantikan sesuatu, menunggu jawaban, mengharapkan dengan pasti. Itu adalah pengharapan sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau kita mau tarik lagi, kita mau urutkan lagi, maka pengharapan ini punya kaitan yang sangat erat dengan yang namanya iman. Karena di sini dikatakan bahwa pengharapan kalau sudah dilihat, kita melihat sesuatu lalu kita mengharapkan, itu bukan lagi pengharapan. Itu namanya meminta sahabat. Sudah melihat sesuatu ya langsung minta aja, jangan mengharapkan. Omong aja minta, saya suka, kasihkan buat saya, tolong berikan buat saya. Tetapi sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita beriman, kita mengharapkan itu, dan itu diberikan oleh Tuhan, maka itu yang disebut dengan pengharapan. Itu yang disebut dengan keyakinan. Itu yang disebut dengan kepercayaan. Dan hal ini akan menumbuhkan iman kita kalau kita mendapatkan seperti ini sahabat yang diberkati. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh kita akan melihat di dalam Ibrani pada pasal yang ke-6. Saya akan ajak sahabat untuk membaca dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ya, ayat yang ke-19. Sahabat, di situ dikatakan seperti ini, bahwa iman kita, pengharapan kita itu seperti sau yang dilabuhkan di belakang tubir. Sahabat yang diberkati, kenapa kok pengharapan itu dikaitkan? Tuhan mengaitkannya dengan sau.
Apa sih sebetulnya hubungan antara pengharapan dan sau? Ternyata sau atau jangkar, sahabat, itu adalah sebuah benda yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan kapal. Kapal yang begitu besar, sau yang kecil, tetapi dia mampu menahan kapal itu jika kapal itu berada pada tujuan tertentu, pada pelabuhan. Nah, kalau saat ini, sahabat, sudah mudah. Ada kapal yang berlayar datang dan langsung bersandar di dermaga. Karena ada dermaga, sehingga tali kapal itu akan diikat langsung di tiang-tiang dermaga yang sudah dikhususkan. Tetapi pada zaman dulu atau mungkin di tempat-tempat yang tidak ada dermaga, ketika kapal itu berada pada pelabuhan maka kapal itu harus menggunakan sau supaya kapal itu tidak akan dibawa oleh arus, tidak akan dibawa oleh angin, dan tetap berada pada titik di mana dia berlabuh. Nah, sahabat yang diberkati, tujuan dari sau itu untuk menahan. Jadi ada dua sau yang dipasang, satu di depan dan satunya di belakang. Tujuannya apa? Untuk menahan kapal, mengimbangkan kapal itu sehingga tidak akan bisa dibawa oleh arus apapun. Nah, demikian pula pengharapan kita harus diletakkan pada Tuhan Yesus Kristus supaya menjaga keseimbangan iman kita, rohani kita, kepercayaan kita tidak akan dibawa oleh arus kemanapun. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang bisa dengan mudah naik ke kapal oleh karena ada sau yang menahan itu kapal. Sahabat boleh buktikan aja. Kalau sahabat sekarang punya kapal dan pergi kemana-mana, lalu kemudian sahabat bilang, saya mau berhenti di sini, tetapi tidak melepaskan itu sau. Sahabat, dalam hitungan 1 jam sahabat sudah ada di lautan luas dan bisa kehilangan arah walaupun mesin tidak sahabat hidupkan. Itulah sebabnya, sahabat, perlu kita menaruh harapan kita. Nah, sahabat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-17 dari Ibrani pasal 6 itu dikatakan Tuhan kita itu tidak pernah berdusta. Seperti yang kita sudah bahas pada beberapa sesi yang lalu, bahwa ada 3 sifat Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan tidak berdusta, Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Tuhan kita tidak berdusta. Kenapa? Ayat yang ke-17 dikatakan bahwa karena Tuhan mengikat dirinya dengan perjanjian, dengan bersumpah. Nah, sahabat, bicara tentang pengharapan itu punya hubungan juga dengan janji. Jika ada sebuah janji, maka saya dan saudara yang mendapatkan janji itu punya pengharapan bahwa janji itu akan digenapi. Nah, Tuhan sendiri mengikat dirinya dengan perjanjian. Artinya bahwa apa yang dia sudah janjikan, dia akan menggenapi itu. Itu yang merupakan pengharapan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab kita. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia dapat berdusta. Mungkin kita sering kali mengalami korban akibat dibohongi oleh orang lain, ataupun mungkin juga kita pernah membohongi orang lain, membohongi saudara kita, teman kita, suami, istri kita, anak-anak kita. Tuhan tidak demikian. Justru Tuhan lebih konsen untuk hal ini. Dia mengikat dirinya dengan setiap perjanjiannya. Itulah sebabnya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari letakkanlah pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ikatkan itu pada tubir batu yang kuat, batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Niscaya sahabat akan mendapatkan pengharapan. Niscaya sahabat akan mendapatkan sukacita, tidak dikecewakan. Saat ini sahabat yang sedang dalam pergumulan untuk kesehatan, ekonomi, keluarga, rumah tangga, keuangan, mungkin sudah sekian minggu sahabat bergumul dan belum mendapatkan hasil apa-apa. Bukan berarti Tuhan sedang berdusta, bukan berarti Tuhan sedang mengingkar janji, tetapi ada waktunya untuk sahabat. Bukankah ada pujian yang berkata bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Menunggu waktu Tuhan yang tepat, karena jawaban itu pasti akan diberikan kepada kita, asalkan kita tetap berharap dengan pengharapan di dalam Tuhan. Tidak perlu kecewa, tidak perlu menyalahkan Tuhan, ataupun bahkan meninggalkan Tuhan. Mari tetap berharap kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kristus. Jika sahabat sedang melihat tayangan ini, mari taruh tangan kananmu di atas dan taruh tangan kirimu di dada. Saya akan berdoa buat sahabat jika sahabat sedang mengalami pergumulan dalam setiap masalah kehidupan, ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan keluarga sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi sahabat Kabar Baik yang saat ini sedang dalam pergumulan. Mereka sedang mengangkat tangan kanan mereka dan meletakkan tangan kiri di dada mereka. Nyatakanlah kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan jawaban Tuhan, jawablah mereka seturut kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sukacita dan pengharapan, genapi janji-janji-Mu, pulihkan kehidupan mereka, tumbuhkan iman mereka. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa tidak ada satupun di antara kami yang terkena virus corona, karena kami adalah biji mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa memberkati sahabat Kabar Baik di mana saja mereka berada. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan jumpa lagi pada segmen-segmen berikutnya. Dan jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.